Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Jainuddin, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang peraturan dan dasar hukum koperasi syariah. Yang selanjutnya yaitu pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan OJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah. Yang selanjutnya, unit jasa keuangan syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai dengan pola bagi hasil. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi syariah. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan peranan koperasi syariah. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Yang keempat, sebagai mediator antara penyandang dan pengguna dana. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota. Yang keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang ketujuh, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Dan yang selanjutnya yaitu alur tentang peranan dan fungsi koperasi syariah. Yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Dan yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok saja. Landasan koperasi syariah. Yang pertama, koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. Dan yang ketiga, koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya yaitu periode pasca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Masa ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Namun Undang-Undang Perkoperasian yang baru ini ternyata tidak secara jelas dan tegas memuat tentang norma hukum koperasi syariah. Pasal 87 ayat 3 dan 4 adalah satu-satunya pasal yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi keberadaan koperasi syariah. Pasal 87 ayat 3 berbunyi, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Dan yang kedua yaitu pasal 87 ayat 4 berbunyi, ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.
Bunyi pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tersebut justru semakin mempertegas bahwa kelembagaan koperasi syariah di satu sisi diakui sebagai bagian dari kerangka sistem koperasi nasional, namun di sisi lain adanya keengganan dari pembuat undang-undang untuk secara tegas mengatur tentang kelembagaan ini. Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional berangkat dari realitas beragamnya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan koperasi syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian juga belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelembagaan koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi dalam tataran masyarakat tingkat bawah di sisi lain, sehingga berpengaruh pada lemahnya kelembagaan koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan sistem koperasi nasional. Oleh karena itu, konstruksi norma hukum koperasi syariah menjadi penting dilakukan sebagaimana kasus perbankan syariah dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam paparan berikut ini. Yang pertama, filosofis. Secara filosofis, Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia mengamanahkan nilai-nilai ketuhanan yang dilandaskan oleh ruh masing-masing agama dan yang menjiwai seluruh sila dalam Pancasila, di mana masing-masing sila menjadi akar lahirnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan kewargaan. Dan yang kedua, yuridis. Kedudukan agama dalam konteks hukum dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu politis. Pertimbangan politik untuk mendirikan koperasi syariah menjadi bagian dari tata hukum koperasi nasional, terletak pada tujuan pembangunan ekonomi yang akan dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana hukum, untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua lembaga ekonomi yang bisa menunjang pembangunan ekonomi nasional. Dan yang keempat, sosiologis. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90% beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Di sisi lain, perkembangan koperasi syariah yang begitu pesat membutuhkan landasan normatif untuk lebih menjamin kepastian hukumnya dalam konteks hukum nasional. Dan yang kelima yaitu ekonomis. Secara ekonomis, konstruksi norma hukum koperasi syariah ke dalam sistem hukum koperasi nasional tentunya akan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi koperasi berbasis syariah di satu sisi, dan di sisi lain akan semakin memperkuat kelembagaan koperasi syariah, dan selanjutnya menjadikan koperasi syariah semakin berkembang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya sekaligus meningkatkan pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk membangun tatanan norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional dengan upaya penguatan kelembagaan koperasi syariah berbasis keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial, antara lain yang pertama, pendekatan keislaman secara formil maupun material. Yang kedua, pendekatan muatan materi hukum. Dan yang ketiga, pendekatan persuasif source dan abortive source. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Konstruksi norma hukum koperasi syariah melalui pembentukan undang-undang khusus koperasi syariah yang jelas dan tegas serta berkapasitas hukum mutlak diperlukan sehingga akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang profesional, mandiri, dan handal dalam melayani anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip syariah yang seharusnya menjadi landasan dasar bagi lembaga ekonomi rakyat yang berbasis syariah menuju keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan sosial.
Hukum dalam konteks ini bisa difungsikan baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial dimaksudkan agar hukum bisa menjamin kepastian, sedangkan sebagai rekayasa sosial dimaksudkan agar hukum bisa dijadikan sebagai alat perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan berguna bagi para pembaca dan pendengar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.